Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Juniartitan dengan NIM 2205040016. Baik, di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan tentang azas-azas yang ada dalam hukum pidana dan azas-azas dalam pemberlakuan undang-undang. Baik, pertama-tama sebelum itu saya akan menjelaskan tentang azas yang ada dalam hukum pidana. Sebelumnya, bagi yang bingung apa sih itu hukum pidana? Hukum pidana dikutip dari pendapat Satoshi, Karta Negara memiliki arti sebagai sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana tiap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Dalam pemberlakuan terhadap hukum pidana tersebut terdapat azas-azas yang perlu diperhatikan. Azas-azas yang berlaku dalam hukum pidana di antara lain ialah: pertama, azas legalitas. Azas legalitas atau yang biasa disebut sebagai nullum delictum nulla poena sine praevia lege penali memiliki arti tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada suatu peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Azas legalitas ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua adalah azas teritorial. Azas teritorial atau wilayah merupakan azas yang menegaskan bahwa hukum pidana itu berlaku didasarkan pada tempat atau teritori perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini memiliki makna bahwa setiap pelaku tindak pidana warga negara sendiri atau warga negara asing itu dapat dituntut. Ini karena dalam azas tersebut kedaulatan negara, setiap negara itu diakui dan setiap negara berdaulat itu wajib menjamin ketertiban dalam wilayahnya. Azas ini tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga adalah azas nasionalitas aktif atau personalitas. Azas nasionalitas aktif memungkinkan untuk memberlakukan hukum pidana berdasarkan kepada kewarganegaraan atau nasionalitas seorang yang melakukan suatu tindakan. Hal ini memiliki makna bahwa yang terpenting berdasarkan azas ini adalah hukum pidana hanya dapat diberlakukan pada warga negara saja, sementara tempat tidak menjadi masalah. Hal ini tercantum dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang keempat, azas nasionalitas pasif atau azas perlindungan. Azas ini didasarkan kepada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Hal ini memiliki bahwa makna bila hukum negara dilanggar oleh warga negara atau bukan, baik di dalam ataupun di luar negara yang menganut azas tersebut, maka undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap si pelanggar. Yang menjadi dasar hukum dalam pemberlakuan azas ini adalah bahwa setiap negara yang berdaulat pada umumnya berhak melindungi kepentingan hukum negaranya. Azas ini terdapat dalam ketentuan yang ada dalam pasal 4 dan pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang kelima adalah azas universalitas. Azas ini menyatakan bahwa undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia. Yang menjadi dasar hukum bagi pemberlakuan azas ini adalah kepentingan hukum seluruh dunia. Azas ini tercantum dalam pasal 4 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, kita masuk pada selanjutnya adalah azas-azas pemberlakuan undang-undang. Berikut adalah azas perundang-undangan. Yang pertama adalah undang-undang tidak berlaku surut, artinya perundang-undangan hanya berlaku ketika produk hukum ini telah dinyatakan berlaku sehingga segala perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya tidak dapat kemudian diterapkan dengan undang-undang yang baru ini. Kedua, azas legalitas yang dikenal dengan doktrin nullum delictum nulla poena sine praevia lege penali, yang artinya tidak suatu perbuatan dapat dihukum kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu, yang terdapat dalam pasal 1 KUHP. Yang ketiga, azas lex superior derogat legi inferiori, yang artinya peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan
menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah. Keempat adalah azas lex specialis derogat lege generalis, yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Kelima adalah azas lex posterior derogat legi priori, yang artinya aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Azas ini mewajibkan menggunakan hukum yang baru. Dan yang keenam adalah azas welfare, bahwa undang-undang adalah sarana untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu. Sedangkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan terdapat 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kedua adalah kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, ketiga adalah kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, yang keempat adalah dilaksanakan, yang kelima adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan, keenam kejelasan rumusan, dan yang ketujuh adalah keterbukaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan tentang azas-azas dalam hukum pidana dan azas-azas pemberlakuan undang-undang. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.